Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmawati. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama di bidang pengajaran dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester pertama di program studi Teknologi Pengolahan Kulit. Mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu Praktikum Histologi Kulit dengan kode mata kuliah 24112204. Mata kuliah Praktikum Histologi Kulit ini yaitu mengenai keterampilan untuk mengetahui struktur histologi kulit secara umum dan juga struktur histologi dari kulit mentah, kulit tersamak maupun kulit eksotis. Keterampilan dan sikap kerja juga dibutuhkan dalam melaksanakan pembuatan, pengamatan preparat histologi dan juga mengidentifikasi jaringan kulit tersebut. Serta pengetahuan histologi kulit dapat diimplementasikan dalam bidang pengolahan kulit. Mata kuliah Praktikum Histologi Kulit memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS praktikum, di mana pada praktikum ini terdiri dari 6 mata praktikum. Yang pertama, pengenalan alat, pembuatan preparat histologi, kemudian ada pengamatan jaringan kulit secara umum, yang ketiga ada struktur histologi dari kulit mentah, kulit tersamak maupun kulit eksotis, kemudian juga ada pembuatan preparat jaringan kulit, dan yang terakhir ada pewarnaan preparat jaringan kulit. Adapun bahasa pengantar pada mata kuliah Praktikum Histologi Kulit yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Pun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah Praktikum Histologi Kulit. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya dan memiliki etika akademik. Yang ketiga, mampu menyusun laporan kerja secara akurat dan sahih, serta dapat mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang keempat, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dan melaksanakan supervisi dan juga evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian yang kelima, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, menganalisis data dengan metode yang sesuai, serta mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur di bidang pengolahan kulit. Dan CPL yang terakhir yaitu memiliki pengetahuan komprehensif tentang teori, prinsip, dan juga konsep dasar pengolahan kulit. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam Praktikum Histologi Kulit ini, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa juga mampu merumuskan laporan hasil secara akurat dan sahih. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan instrumen di bidang pengolahan kulit. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan mampu menganalisa data dengan berbagai metode yang sesuai. Dan CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep pengetahuan ilmu sains yang terkait dengan histologi kulit. Adapun sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan berbagai pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan histologi kulit dan instrumen-instrumen yang digunakan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan praktikum terkait ilmu histologi secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data hasil praktikum dan melaporkan hasil praktikum dalam bentuk laporan tertulis secara bertanggung jawab dan sahih. Kemudian sub CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan terkait histologi kulit di bidang pengolahan kulit. Metode perkuliahan yang dilakukan yaitu pada mata kuliah ini disampaikan dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment.
Tahapan yang pertama yang dilakukan yaitu memberikan pengantar mengenai pendahuluan praktikum. Pendahuluan praktikum di sini bisa tentang pengenalan alat-alat praktikum ataupun pengetahuan tentang modul yang akan dilaksanakan dalam praktikum tersebut. Kemudian ada penjelasan materi dan juga pengarahan atau briefing sebelum pelaksanaan praktikum. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Kegiatan praktikum ini dilakukan dan didampingi oleh dosen pengampu sehingga terjadi interaksi dan juga diskusi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian ada juga laporan mandiri, di mana laporan mandiri ini nantinya dipresentasikan oleh mahasiswa. Presentasi yang dilakukan merupakan presentasi hasil praktikum mandiri tersebut. Kegiatan praktikum ditutup dengan pembahasan hasil praktikum mandiri, di mana di sini nanti mahasiswa diberikan tugas untuk mempresentasikan laporan yang telah dibuat. Dalam hal ini merupakan laporan mandiri. Laporan mandiri didapatkan dari praktikum mandiri pembuatan preparat histologi. Kemudian hasil laporan ini didiskusikan dan dipresentasikan bersama dengan mahasiswa yang lainnya di dalam satu forum kelas dan juga tentunya bersama dengan dosen pengampu, sehingga pada kegiatan ini terjadi interaksi sebagai penerapan student center learning. Dan pada tahap ini juga dilakukan dua asesmen. Yang pertama penilaian terhadap laporan praktikumnya, dan yang kedua adalah penilaian performa presentasi dari mahasiswa. Evaluasi pembelajaran mengacu pada RPS praktikum histologi kulit dengan bobot penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas praktikum dengan bobot penilaian 20-40%. Adapun hal-hal yang dinilai dalam aktivitas praktikum ini, yang pertama adalah pretest. Pretest dilakukan sebelum pelaksanaan praktikum dan dilaksanakan per modul praktikum. Kemudian juga akan dinilai performa individu dari mahasiswa dan juga performa di dalam kelompok. Aspek yang kedua adalah penilaian laporan praktikum dengan bobot 30-50%. Adapun yang dinilai dalam laporan praktikum, yang pertama adalah laporan praktikum per modul, kemudian ada juga laporan akhir praktikum. Nah, sebagai tambahan ada juga penilaian tentang performa dalam mempresentasikan hasil laporan akhirnya. Dan aspek yang ketiga ada ujian praktek dengan bobot penilaian 30-40%, di mana ujian praktek ini meliputi ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ujian tengah semester akan dilaksanakan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran ini ya selanjutnya didiskusikan dengan mahasiswa sehingga terjadi kesepakatan evaluasi pembelajaran pada tiap komponennya. Penilaian aktivitas praktikum dan laporan praktikum juga didasarkan pada rubrik penilaian yang termuat dalam RPS untuk menjaga keobjektivitasan dalam penilaian setiap mahasiswa. Berikut merupakan cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan di Laboratorium Mikrobiologi dan Enzim pada mata praktikum pengamatan histologi kulit mentah dan juga kulit tersamak. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan mata praktikum kita. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang pendahuluan tentang histologi kulit, di mana sudah diberitahu tentang histologi kulit secara umum dan juga pengenalan alat untuk pembuatan preparat histologi. Oke, dan untuk kali ini kita akan melaksanakan praktikum, yaitu praktikum histologi kulit mentah dan tersamak. Jadi di sini tujuannya adalah agar kita mengetahui perbedaan antara histologi kulit mentah dan kulit yang sudah disamak. Oke. Kemudian ini ada agenda yang akan kita lakukan. Kita akan ada 3 agenda. Yang pertama, saya akan melaksanakan pretest. Kemudian ada pendahuluan, pengantar sebelum praktikum.
Kemudian ada briefing sebelum praktikum dan juga pelaksanaan praktikum. Oke, untuk yang pertama kita akan melaksanakan pretest dulu. Boleh dikeluarkan handphonenya untuk pretest. Untuk linknya sudah saya taruh di grup. Silahkan untuk mengerjakan pretest selama 10 menit. Pretestnya sudah selesai ya? Oke. Kemudian kita akan ke materi pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan briefing dan praktikum. Nah, ini adalah gambaran struktur histologi yang sudah diterangkan oleh Pak Ari atau Bu Naimah di pertemuan sebelumnya, yaitu ini bagian-bagian kulit. Di sini di bagian kulitnya secara garis besar ada 3 bagian. Yang pertama apa? Epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Oke, di bagian dermis ini merupakan bagian yang apa? Iqmal? Bagian yang paling luar dari histologi kulit. Nah, kemudian ada bagian dermis. Dermis ini merupakan bagian yang di tengah-tengah. Nah, di bagian dermis ini ada 2 bagian lagi yang disebut stratum papillare dan reticulare. Oke. Yang ketiga adalah bagian hipodermis, di mana di bagian hipodermis ini nanti ada apa? Ada lemak. Nah, di situ juga nanti ada sisa-sisa daging dan juga ada jaringan adiposa atau juga lemak. Kalau di penyamakan kulit nih, bagian apa yang dipakai? Apa Pak Uza? Dermis ya, yang dipakai untuk penyamakan kulit. Bagian epidermisnya dihilangkan. Oke. Bagian hipodermisnya juga dihilangkan. Nah, kalau bagian epidermisnya ini kita menghilangkannya dengan cara di unhairing ya, nanti ya di liming, nanti akan didapatkan di mata kuliah yang lain. Oke, ini adalah bagian struktur dari histologi kulit. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh dari struktur histologi kulit mentah. Jadi di sini kalian akan diberikan gambaran sebelum nanti melakukan pengamatan sendiri. Nah, ini contoh dari histologi kulit kerbau. Oke. Nah, ini merupakan karena kulit mentah, dia bagiannya masih lengkap. Ada epidermisnya di bagian atas, kemudian ini merupakan bagian dermisnya. Nah, untuk hipodermisnya, ya mungkin preparatnya memang nggak diambil bagian hipodermisnya. Begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Lili. Itu kalau yang ada hubungannya tuh apa aja? Oke, ini ya. Nah, dari yang pertama, deretan yang pertama ini merupakan kalau dari pewarnaannya ini pewarnaan HE. Nanti kita juga akan belajar untuk pewarnaan HE. Yang kedua, baris yang kedua ini pewarnaan Crossman trichrome dan yang ini juga HE. Nah, yang kalau ini PAS. Nah, kalau untuk bagian-bagiannya di sini bisa terlihat ya, yang di atas bagian yang ada hitam-hitamnya ini yang lebih jelas. Ini merupakan epidermisnya. Kemudian ini ada huruf, misalnya ada ini HF nih. Nah, ini merupakan hair follicle. Jadi kan di dalam lapisan epidermis dan di stratum papillare itu masih ada hair follicle yang ada hair follicle dari kulit tersebut. Nah, ini masih terlihat seperti ini. Ini adalah hair follicle. Kemudian kalau yang nggak ada hitam-hitamnya, yang kosong seperti ini adalah sebasea gland atau kelenjar keringat. Gitu. Nah, kalau yang ini merupakan penampakan dari serat kolagen. Serat kolagen yang terdapat di bagian dermisnya. Gitu. Nah, bagian dermis inilah yang kita nanti akan disamak.
Nah, kalau yang ini merupakan struktur histologi kulit mentah dari sapi. Nah, kalau kerbau dan sapi ini kemungkinannya agak sama ya, karena dia termasuk hide ya, benar hide. Nah, terus ini juga bagiannya juga serupa, masih terlihat ada epidermis, juga di sini masih ada hair follicle-nya, terus ini bagian dermisnya, dan ini merupakan serat kolagen dari kulit sapinya. Ada yang ditanyakan lagi dari sini? Sebelum kita mengetahui struktur kulit tersamaknya. Belum ya? Nanti kalian akan mengamati sendiri, jadi akan tahu bedanya di mana. Kemudian selanjutnya ini merupakan masih ini contoh struktur histologi yang masih kulit mentah. Kalau yang tadi ada kerbau dan sapi, kita di sini bisa melihat ini kulit kambing, ini kulit sapi tapi potongan membujur, kemudian ini kulit kelinci dan ini kulit kuda, dan terlihat ini kelinci dengan kambing ini kan terlihat berbeda. Nah, nanti perlakuan yang berbeda adalah perlakuan pemberian bahan kimianya akan juga berbeda. Nah, kemudian untuk potongan preparat histologinya, nanti kalian akan ada 2 potongan. Satu potongan melintang, satu potongan membujur. Kalau membujur seperti ini, jadi dia akan terlihat satu lapisan saja. Kalau kalian memotongnya di lapisan epidermis, berarti itu adalah penampang lapisan epidermis. Kalau kalian memotongnya pada lapisan dermis, kalau dermisnya yang paling bawah, itu yang nanti yang terlihat adalah potongan dermis. Dan tidak akan terlihat ini adalah folikel rambut kan? Kalau udah di bagian dermis yang bawah, nanti kemungkinan yang betul, yang nampak adalah seratnya, serat kolagennya. Oke, kemudian ini adalah struktur histologi kulit tersamak. Kebetulan ini hasil dari penelitian yang kami lakukan, saya, Pak Ari, dan Mengguna Ima. Kemudian kita mengamati perbedaan preparat histologi dari beberapa kulit yang tersamak. Yang pertama ini adalah kulit wet blue. Kemudian ini kulit aldehid. Yang ketiga ini kulit chamois atau samak minyak. Dan yang keempat adalah kulit vegetable tan atau kulit samak nabati. Nah, kemudian dari sini kalau kulit tersamak harusnya idealnya dia akan terlihat seperti ini, di mana hair follicle-nya sudah hilang. Karena dia sudah dihilangkan pada proses unhairing, betul? Oke. Nah, ketika kondisi tidak ideal, akan terlihat seperti ini. Masih terdapat folikel-folikel rambut. Kemungkinannya karena pada proses unhairing, dia tidak terjaput seluruhnya. Begitu ya. Nah, kan itu tergantung dari yang memproses kulitnya. Ketika prosesnya baik, waktu proses unhairing dia bisa mengeluarkan semua rambutnya, itu nanti bisa seperti ini. Kalau yang ini mungkin dia kurang berhasil di proses unhairingnya. Kemudian yang ini adalah kulit chamois, ini yang paling berbeda sendiri, lapisannya hanya terlihat serat kolagennya. Kemungkinan ini karena aksi mekanik kemungkinannya ya, dan hanya terlihat di serat kolagennya aja. Kemudian kalau yang ini untuk vegetable tan-nya, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi dari sini? Ya, Tiara? Oke, kalau untuk perbedaan warna, ini kita menggunakan 2 perwarnaan. Yang warna merah, kita mewarnai dengan HE. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita nanti akan belajar pewarnaan menggunakan hematosilin eosin. Kalau yang ini pewarnaan dengan menggunakan mallory. Jadi warna yang nampak yaitu warna biru dan juga ada kuning-kuningnya ini. Begitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita bisa briefing untuk praktikum ya. Oke, sebelum kita ke briefing praktikum ini saya ada tambahan ini, penampang kulit yang sudah disamak. Jadi ini pengamatannya kita menggunakan stereo micrograph.
Yang pertama ini adalah kulit wet blue. Jadi dia penampakan luarnya ketika di foto pakai stereomikrograf akan seperti ini. Kalau yang B ini adalah kulit aldehid. Kalau yang C kulit nabati, yang D adalah kulit chamois. Nah, dan di sini bahan penyamak itu dia berpengaruh terhadap kulit yang kalian sama dan akan berpengaruh terhadap struktur kolagen yang ada di dalam kulit tersebut dan bisa menghasilkan kulit yang seperti ini, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan briefing sebelum pelaksanaan praktikum. Nanti di setiap mikroskop sudah disiapkan preparat. Kemudian nanti akan ada preparat yang kulit mentah dan juga akan ada preparat yang kulit tersama. Nanti kalian mengamati kedua-duanya. Terus alat yang digunakan yaitu yang pertama mikroskop, pensil warna nanti untuk menggambar. Kemudian ada juga buku modulnya. Nanti gambarnya langsung dituangkan di buku modul praktikumnya. Gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan praktikumnya, yang pertama jelas apa? Menyalakan mikroskop. Kedua, menempatkan preparat pada meja bendanya. Silakan preparatnya mungkin bisa diletakkan di meja benda. Kemudian, untuk pengamatannya, kita melakukan pengamatan di 100 kali atau 400 kali. Kalau misalnya 100 kali dirasa sudah cukup untuk menggambarkan struktur kulitnya, bisa langsung digambarkan. Kalau misalnya belum, bisa dinaikkan untuk perbesarannya di 400 kali. Gitu. Kemudian, setelah mengatur perbesarannya, kalian amati. Kemudian ambil datanya. Ambil data ini kalian boleh difoto untuk kemudian digambar di buku modulnya atau langsung digambarkan di buku modulnya. Terus yang terakhir yaitu menggambarkan hasil pengamatan struktur histologi pada buku modul. Nah, untuk penggambarannya nanti kalau waktunya nutup nanti bisa dilakukan di laboratorium. Kalau misalnya waktunya kurang bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, oke. Satu lagi. Nah, di buku praktikum kalian akan ada gambar seperti ini. Nanti silakan digambarkan di sini. Ya, kalian mengamati silakan digambarkan di sini. Yang sebelah kiri nanti silakan gambar kulit yang mentah, yang sebelah kanan kulit yang sama. Dan ini kulit yang sama ya. Kalau misalnya kambing, ini kambing semua. Kalau misalnya sapi, sapi semua. Gitu. Nah, kemudian nanti silakan diberi keterangan preparatnya preparat apa. Misalnya preparat histologi kambing. Nah, terus yang ini berarti preparat histologi kambing wet blue. Nah, terus untuk pewarnaannya silahkan disesuaikan. Kalau misalnya warnanya yang kalian amati merah, pewarnaan apa? HE. Kalau warnanya nanti dapat biru, pewarnaannya pakai malori, betul. Nah, terus perbesarannya silahkan ditulis. Kalian melakukan pengamatan pada perbesaran berapa? 100 atau 400. Kemudian keterangan. Nah, keterangannya ini tulis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagiannya bagian apa saja. Misal, seperti ini. Ini adalah preparat kulit. Ini ya, kulit sama. Di bagian yang ini, atas ini merupakan bagian dermis tapi stratum papillare. Kemudian yang di bawah di sini itu adalah bagian yang stratum reticulare. Yang ini merupakan bekasnya hair follicle. Nah, silakan diberi keterangan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum pelaksanaan praktikum? Sudah jelas ya? Oke. Kita akan melaksanakan praktikum kurang lebih nanti untuk pelaksanaan praktikumnya kita akan melaksanakan praktikum sekitar 120 menit. Kemudian silakan mengamati 4 kulit hewan yang berbeda. Nah, kalau misalnya nanti ada kurang, silakan diambil datanya saja. Perintahnya adalah pengamatan 4 kulit hewan yang berbeda. Begitu ya? Nah, kalau sudah siap, bisa dilaksanakan untuk praktikumnya.
mulai pengamatannya bisa dari sekarang. Oh iya, sebentar. Nah, kalau ini yang kamu lihat ini adalah serat-serat kolagennya. Yang bagian atas itu serat-serat kolagennya, kemudian yang di bawah yang ada garis-garis gini, galur-galurnya itu bagian si ini, stratum papilarnya. Kemudian itu ada juga berkas folikel rambutnya ya, yang agak bulat-bulat. Gitu. Kalau yang ini intinya di serat kolagennya. Oke, untuk pengamatan hari ini sudah selesai semuanya kan? Untuk pengambilan datanya? Oke, sudah selesai. Kalau misalnya belum selesai untuk menggambarnya, bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Untuk laporannya dikumpulkan minggu depan maksimal hari Rabu jam 8 pagi ya. Nggak boleh telat ya. Terus ada yang ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri kelasnya? Cukup? Oke, udah cukup jelas ya. Nah, di sini diharapkan kalian bisa membedakan struktur histologi kulit mentah dan kulit tersamak. Oke. Kalau sudah sekian untuk praktikum hari ini, semoga praktikum hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan hal yang kita lakukan bisa diambil baiknya dan yang buruk bisa ditinggalkan saja di sini. Sekian dari saya, jangan lupa untuk presensi sebelum meninggalkan kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat video proses pembelajaran mata kuliah praktikum histologi kulit yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025. Serta terima kasih saya ucapkan kepada Politeknik ATK Yogyakarta atas supportnya, kemudian juga prodi saya yaitu Program Studi Teknologi Pengolahan Kulit, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.